di Rawinala ini bukan hanya guru-gurunya aja Mbak yang berperan ya. Ya, betul. Orang tua juga turut berperan di dalam untuk anak-anaknya. Oh iya Mbak, jadi ya memang harus kerjasama, bukan cuma pengajar, tapi orang tua juga harus jadi support system dong. Nah Mbak, saya jadi penasaran Mbak. Gimana? Mau nggak kita tanya-tanya sama orang tua yang anaknya yang di sini Mbak? Oh ya boleh, kita cari-cari dulu. Cari dulu Ada aja apa kita. enggak? Iya Mbak. Soalnya kan ini hari apa? Hari Minggu. Nah, iya kan. Benar. Siapa tahu ada. Siapa tahu ada. Halo Pak. Halo. Shalom. Shalom. Halo Pak, saya Rika. Saya Mbak. Tambo. Pak, Boleh, Mbak silakan bantuin Mbak dulu. Monik. Iya, Mbak. Boleh, boleh. Tapi aku mau duduk di sini. Tapi Bapak lagi nggak sibuk Bu? Atau lagi nunggu? Boleh, saya sambil nunggu Jericho selesai iya, kegiatan. Boleh, oke. Jericho itu berarti salah satu siswa di Rawinala ini ya? Iya, Umur benar. berapa Pak Jericho? Jericho di sini sejak usia 3,5 tahun. 3,5 tahun? 3,5 Sekarang? tahun. Sekarang sudah 10 tahun. Kalau Jericho itu punya keterbatasan, yang pertama low vision, yang kedua terlambat tumbuh kembang. Jadi dia itu umur sebulan dulu mengalami pendarahan di otak. Setelah lahir, umur sebulan pendarahan di otak. Kemudian setelah operasi, kemudian dia terapi sampai usia 3,5 tahun kita berpikir untuk pendidikannya, karena memang pada saat itu kita posisi sedang di Medan, jadi dan pilihan sangat terbatas ya. Akhirnya kita direkomendasikan untuk bisa daftar ke Rawinala. Oke. Seperti itu. Jadi pertemuan pertama dengan Rawinala itu justru ketika Bapak tidak di sini ya? Tapi malah waktu masih di Medan ya? Diperkenalkan begitu? Diperkenalkan dengan Rawinalanya waktu masih di Medan. Ya, kalau memang pada saat awal memang karena di Medan juga pilihan sangat terbatas ya. Ya, pada saat Jericho sudah mulai di sini, kita di awal-awal itu pun sudah cukup banyak progres yang signifikan ya buat Jericho ya. Yang di awal memang sebelum di Rawinala dia terbiasa dengan kalau makan itu harus dalam bentuk bubur, sehingga di sini sudah mulai diperkenalkan dengan yang tidak bubur lagi, udah mulai nasi, karena secara umur juga memang harusnya sudah mulai mengenal nasi ya. Jericho masuk 3,5 tadi ya Pak? Usia Ya, 3,5 ya? 3,5 tahun. Nah, bagaimana kemudian Pak, mungkin kalau bisa sharing juga ke kami gitu kan, dari usia setelah lahir sampai dengan 3,5 tahun itu kan berarti dihandle sendiri ya Pak ya? Ya. Kondisi dan segala macam itu tadi ya. Bagaimana prosesnya Pak pada saat itu sebelum masuk Rawinala? Kok Mbak baca pikiran saya sih? Saya juga mau gitu? nanya itu tadi. Oke. Gimana tuh Pak? Jadi memang usia sebulan setelah operasi, yang notabene tadi ibunya bekerja, akhirnya mengajukan cuti panjang dan akhirnya mengajukan pengunduran diri karena memang fokus sepenuhnya waktu untuk Jericho ya, artinya bawa kontrol, bawa terapi seperti itu. Jadi ya rutinitasnya seperti itu saja sih sebenarnya. Oke. Nah, Mbak Monik, ini menarik juga ceritanya Pak Tambok ya, karena tidak banyak juga orang tua yang melek ya Pak ya sebenarnya ya dengan kondisi khusus begitu seperti itu kan Pak. Kadang ya mungkin karena satu dan lain hal bisa abai, mungkin memang karena keterbatasan, tapi mungkin ada juga yang denial gitu loh Pak, penyangkalan, nggak mungkin ini, nggak mungkin terjadi. Ada nggak Pak fase-fase itu mungkin sebelum-sebelumnya gitu? Kalau untuk fase-fase merasakan tidak terima kenyataan bahwa waduh kenapa harus saya punya anak yang seperti ini gitu, pasti ada. Di awal-awal kita merasa seperti itu ya, artinya kok bisa ya, salah saya apa gitu kan, kok Tuhan kasih anak yang pertama laki-laki dan harus mengalami
kejadian seperti ini, kondisi dan seperti ini, dia punya kebutuhan khusus, terjadi kejadian pendarahan di otak itu, padahal nggak ada kejadian jatuh atau apa gitu. Jadi berontak, sempat berontak, tidak terima itu pasti ada. Jadi cuma memang secara perlahan-perlahan kita diberikan pengertian ataupun penguatan dari keluarga-keluarga besar gitu ya, bahwa Tuhan punya rencana di balik setiap kejadian yang ada kita alami gitu. Jadi Tuhan mau lihat bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita, ya kalian itu bertuhan seperti apa sih? Jangan hanya pada saat hal-hal yang baik, tapi bagaimana juga pada saat saya ada masalah seperti ini. Bagaimana kalian bertuhan itu? Apakah kalian meninggalkan Tuhan atau malah semakin dekat dengan Tuhan atau seperti apa? Jericho punya 2 adik, Joanna dan Jarvi, perempuan. Ya. Ini ya? Iya. Oh, ini Jericho ini. di kelas Jericho lonceng. loh. Ini Mbak. Ini Jericho lucu loh. nih. Ini lucu-lucu anak-anaknya. Iya, Jericho. Jericho. Oke. Yang pasti kalau misalkan pada saat ini merasa belum berterima dengan kondisi anak yang diberikan Tuhan itu, kondisinya punya berkebutuhan khusus, adalah suatu hal yang manusiawi ya untuk tahap-tahap awal. Tapi bagaimana caranya supaya sesegera mungkin kita berada di titik baliknya, supaya bisa punya kesadaran, punya semangat bahwa oke, Tuhan kasih tanggung jawab saya lebih untuk mengurus, merawat, membina, mendidik ini anak yang berkebutuhan khusus. Saya juga harus yakin bahwa Tuhan kasih kemampuan saya untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan tadi gitu. Karena ya bagaimanapun ceritanya itu adalah anak kita. Pada saat kita juga tidak ngapa-ngapain juga, ya yang pusing nanti ke depannya ya kita sendiri kan. Kita melihat anak itu tumbuh kembang tapi tidak bisa ngapa-ngapain juga kan. Ya mungkin kalau di pedalaman sana, di kampung-kampung sana ada anak berkebutuhan khusus begitu ya, dipasung lah atau apa, masih saja terjadi. Ceritanya Bu Masmur sama Bu Rini kemarin di Dolok Sanggul masih banyak yang seperti itu. Kalau saya sih memberikan kesaksiannya atau pesannya, minta pada Tuhan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab tadi. Jadi tidak hanya mengeluh. Ya kalau di awal-awal ya wajar. Saya juga merasakan seperti itu dulu. Aduh, kenapa saya diberikan seperti ini cobaannya atau ujiannya atau berkatnya seperti ini gitu loh. Artinya kita sadar sih semuanya adalah berkat ya. Cuma kenapa yang seperti ini? Saya sanggup nggak bisa? Saya kuat nggak untuk posisi seperti ini gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih, ya walaupun masih proses yang panjang ya, artinya belajar itu nggak akan ada putusnya gitu. Jadi saya masih berada di proses itu. Jadi kalau orang tua yang mungkin masih baru mengalami yang seperti itu, mari sama-sama, nggak apa-apa, kita bisa saling support, saling sharing. Kalaupun misalkan ya sama seperti Mbak Ripka, ini kita belum pernah kenal sebelumnya, tapi kalau misalkan sharing mengenai Jericho ya karena saya merasa itu sesuatu yang harus saya bagi ke orang tua ataupun ke pihak-pihak luar atau bahkan di gereja gitu kan. Jericho ya walaupun cuma nyanyi 1-2 lagu, Jericho main piano, adiknya nyanyi, itu kan memberikan suatu kesaksian buat orang-orang di luar sana mungkin yang masih merasa minder membawa anaknya yang berkebutuhan khusus ke gereja gitu kan. Padahal kan Tuhan tidak membeda-bedakan. Mau anak lu berkebutuhan khusus, mau anak lu yang biasa-biasa saja, ya semuanya adalah anak-anak Tuhan gitu.
anak-anak ini harusnya juga diberi nyala hidup ya Pak ya, Iya. bukannya dimatikan dalam tanda petik dengan Pasung. dipasung, ditutupi, dianggap aib, dianggap sebagai sebuah kutukan. Tapi ketika kita bisa berdayakan itu, menerima itu, berdamai dengan itu, mereka pun bisa menjadi nyala ternyata buat hidupnya orang lain. Nah saya Iya. lihat itu dari teman-teman di Raminala, gitu Mbak Monik. Terima kasih banyak Siap, Pak Luar biasa Tambak, sangat kesaksiannya, Pak. memberkati kami, siap. dan semoga ini juga memberkati semakin banyak orang ya Mbak ya. Banyak. Oke, kasih, Pak. sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang Salam kurang-kurang. buat Jericho. Siap. Salam buat Jericho, Siap. iya. Saya nggak lihat Jericho, cuma lihat dari foto di Iya, Siap. foto di kelas. Terima kasih Pak Tambak, Siap. Tuhan berkati. Tuhan berkati.